kembali lagi di podcast POK Kreatif. Kali ini bintang tamunya adalah Yusuf Aprilian atau dikenal sebagai Yusuf, pemain anggar sekaligus model. Nah, langsung saja kita kenalan ke Yusuf. Hai Yusuf. Halo. Apa kabar nih Yusuf? Alhamdulillah baik. Oh iya, tadi kan saya menyebutkan model ya. Ngomong-ngomong, udah berapa lama nih jadi model kecuali menjadi atlet anggar ini? Kalau untuk terjun di dunia modeling sendiri baru awal tahun ini ya. Tapi sebelumnya memang saya suka runway, suka fashion seperti itu. Memang udah sejak dulu saya suka, cuman saya baru bisa fokus terjun itu pada awal tahun ini. Oh ya, berarti tahun ini mulai menggeluti di modeling ini ya? Iya. Nah, mendapatkan informasi modeling ini dari mana ini, Sof? Kalau boleh tahu? Ya, karena saya sering mengikuti, maksudnya melihat-lihat acara-acara modeling kayak fashion week seperti itu, yang catwalk atau lomba-lomba seperti itu. Makanya saya tahu channel-channel untuk agensi-agensi model. Oh ya, berarti ada agensi-agensi kayak gitu ya? Iya, benar. Oh ya, kalau boleh tahu itu agensi-agensi itu gimana itu, Sof, kalau boleh tahu? Kalau agensi itu tidak berbeda ya dari klub ya. Ibaratnya itu sebuah wadah kita, organisasi kita sebagai model. Jadi kita di bawah perlindungan agensi, kita dapat job itu juga kebanyakan dari agensi, dikelola oleh agensi. Ya tidak beda jauh lah dengan klub, fungsinya sama. Oh ya, mengenal tadi dari tahun ini, terus menggelutinya juga tahun ini. Nah, apa itu dari orang tua sendiri bagaimana Yusuf? Kan kamu dari atlet nih langsung ke modeling, itu gimana itu? Mungkin kalau dari orang tua, dari keluarga sih pertamanya menolak ya. Iya. Ya mungkin sampai sekarang masih menolak, cuman saya memberikan penjelasan sedikit-sedikit untuk kayak modeling itu nggak sejelek apa yang Dipikirkan gitu ya? oleh orang-orang. Kan soalnya image di modeling itu kan kebanyakan negatif ya kalau di masyarakat, karena pergaulannya, karena berpakaiannya dan lain-lain. Nah, cuman kan itu tergantung pribadi orang masing-masing. Nah, jadi kan tergantung kita bagaimana kita bisa membawa diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Yaitu saya jelaskan kepada orang tua, dan alhamdulillah ya untuk sampai sekarang sudah bisa menerima sedikit-sedikit, walaupun masih ada penolakan saya terjun di dunia modeling ini. Oh ya, berarti sedikit-sedikit orang tua dan keluarga itu menerimamu gitu ya kalau di modeling juga gitu ya. Oh ya, setahu saya kan modeling itu ada yang photoshoot, ada yang kayak fashion show di mall-mall atau dan lain-lain. Nah, itu kamu itu terjunnya di mana ini, Sof? Kalau saya lebih ke fashion show-nya, lebih ke runway-nya. Soalnya saya bukan tipe orang yang fotogenik, tapi kalau untuk catwalk, runway itu bolehlah saya untuk perbandingan seperti itu. Oh ya, bedanya di photoshoot sama di mall-mall atau gimana itu bedanya apa itu, Sof? Kalau untuk photoshoot itu kan kalau photoshoot itu lebih identik ke pengenalan produk-produk. Iya. Tapi kalau di fashion show runway seperti itu kita lebih banyak ke baju. Jadi kita menampilkan baju dari desainer seperti itu. Memang ada sih kita promosi produk, tapi itu tidak sebanyak kalau kita photoshoot. Kalau photoshoot kan biasanya kita lebih banyak di produknya. Ya memang
walaupun ada juga yang desainer baju desainer seperti itu. Oh iya, perasaan bagaimana ini Sob ketika apa itu fashion show di umum gitu baru pertama kali itu perasaan bagaimana itu? Ya kalau untuk pertama kali ya sebagai manusia wajar kalau kita deg-degan, kita nervous, itu wajar ya. Cuman kan kalau kita terbiasa, kalau kita memberanikan diri, kalau kita mau mencoba, nanti lama-lama kita terbiasa. Nanti akhirnya kita jadi kayak wah udah hal yang biasa. Ngapain juga kita malu, ngapain kita juga takut. Orang kita nggak diapa-apain juga. Nah seperti itu. Oh ya, pada saat pertama kali kamu fashion show itu, apakah keluarga juga menonton nih di sana? Kalau untuk pertama kali fashion show sih enggak ya. Cuman show yang kedua atau tiga keluarga itu nonton dan beberapa show juga keluarga juga ikut menontonnya. Oh berarti sangat mendukung gitu ya Sof? Iya. Oh ya, pada saat fashion show itu kalau boleh tahu berapa menit itu Sof per orangnya waktunya? Kan ada beberapa banyak kan saya lihat kalau di mall-mall itu pasti kan ada beberapa modeling banyak. Nah itu gimana itu Sof? Tergantung, kalau kita fashion show itu tergantung kita mau pakai berapa rancangan dari desainernya. Kalau seumpamanya kita pakai baju rancangan desainer cuma satu, ya kita cuma keluar sekali, habis itu udah selesai. Tapi kalau kita pakai 3, 4 atau 5 atau beberapa baju dari desainer, ya kita nanti kita habis pakai baju pertama, nanti kita masuk balik ke backstage, habis itu kita harus cepet-cepet ganti. Nanti kita diselingin sama model yang lainnya dulu. Setelah model yang selanjutnya yang nyelingin kita itu masuk ke backstage lagi, kita yang keluar seperti itu. Jadi pergantian bergiliran. Oh ya, berarti juga tergantung pakaian desainernya itu ya. Berapa banyak pakaian yang kita pakai itu ya. Ya kalau untuk all in waktunya sih sekitar 3 jam 4 jam kalau untuk acaranya ya. Oh iya, kalau boleh tahu ini pada saat kamu fashion show itu fashion show-nya di mana aja ini Sof kalau boleh tahu? Kalau kebanyakan fashion show saya di mall-mall. Di mall-mall? Ya, di Solo Paragon, di Pakuan Mall, di Hartono Mall, di The Park. Oh iya. Terus di Jogja, di Semarang juga saya pernah. Ya kalau untuk keluar Jawa sih saya belum. Saya cuma mengambil yang di sekitar Jawa yang dekat-dekat dengan Solo saja. Oh iya Sof, pada saat kamu fashion show itu apakah kamu pernah mengikuti lomba fashion show kayak gitu Sof? Kalau lomba sudah beberapa kali saya mengikuti. Tapi kalau untuk juaranya, kalau untuk juara pertama saya belum pernah mendapatkan karena modeling itu identik dengan cewek. Oh ya, cewek. Karena kita di sini kalau lomba modeling itu kita cowok cewek itu dicampur. Nah, terus kita main kategorinya itu kategori umur. Kalau kita untuk untuk modeling itu biasanya yang diambil juara pertama kebanyakan dominasinya itu cewek. Jarang banget untuk cowok. Cuman ya ada beberapa event yang diambil juara satunya itu pasti cowok. Oh iya. Karena yang banyak dipakai di modeling itu kebanyakan yang cewek-ceweknya. Oh iya, tadi kan kamu bilang umur ya, berarti di modeling itu juga ada per kategori umur-umurnya gitu ya, Sof? Iya, benar sekali. Kalau boleh tahu umur berapa aja itu, Sof? Biasanya kalau untuk kategori A itu sampai tidak dibatasi kalau untuk batas bawahnya. Kalau untuk batas maksimalnya sampai umur 7 tahun biasanya. Untuk kategori B-nya 8 tahun sampai
13 sorry. Iya. Nah, untuk kategori C 15 ke atas. Biasanya sampai 30 atau 35 seperti itu. 30-an. Oh iya Sob, berarti anak kecil dari dini itu juga ada itu Sob? Iya, banyak Wah, sekali. pasti lucu-lucu banget ya Sob berarti. Iya. Oh iya, kembali lagi ke awal tadi ya Sob. Kan kamu sebelum terjun ke fashion show di mall-mall itu pasti ada pelatihan atau istilahnya latihan dulu lah sebelum ke penampilan. Nah itu apakah ada Sob? Dari agensinya sendiri? Kalau untuk show, untuk pertama kali kalau latihan sih ya pasti ada. Karena ya nggak mungkin lah kita tahu-tahu bisa gitu ya. Bisa. Nah, pasti kita ada latihan. Terus di agensi itu pun juga diseleksi. Ataupun nanti kalau ada desainer itu ada audisinya. Kalau ada fashion week itu biasanya di audisi. Nah, biasanya kalau untuk fashion week itu kita punya, kalau yang cewek tinggi badan itu minimal 165 sampai 170. Tapi kalau untuk cowok 180 minimal tinggi badan. Oh iya ya. Berarti ada minimal tinggi badan juga ya Sob, cewek dan cowok. Oh ya, berarti kamu ini kuliah di jurusan Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga ya Sob? Iya, benar sekali. Oh ya, berarti apa itu di olahraga pun juga tidak harus menjadi atlet atau official atau pelatih seperti itu ya Sob? Iya, benar. Bisa jadi apa itu model dan lain-lain seperti itu ya Sob. Ya Sob, terakhir nih Sob, berikan motivasi kepada teman-teman di luar sana biar melanjutkan kuliah di mana dan bisa apa itu melanjutkan hobi sekaligus bisa berpenghasilan seperti kamu ini Sob. Oh ya. Untuk teman-teman yang di luar sana, terus gali potensimu, cari peluang, apa peluang yang terbuka, masuki, tekuni, dalami, hingga menghasilkan sesuatu yang positif. Dan terus berkarya sebisa kamu, semaksimal kamu, semampu kamu, sampai sukses dan orang-orang yang dulu mencacimu sekarang memujamu. Oke, keren sekali Yusuf ini. Terima kasih Yusuf untuk kesempatan kali ini. Semoga kita bisa sharing-sharing di lain waktu lagi. Semoga bisa bermanfaat juga, Yusuf. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah.